kita harus sarapan sebelum berangkat. Kenapa? Biar nanti kita bisa fokus dan konsentrasi dalam belajar. Kalau perut kita sakit, bisa itu fokus? Ada nanti di pikiranmu, jam berapa ini istirahat? Sebenarnya kamu nengok jam, nunggu bel bunyi. Jadi tidak konsentrasi lagi dalam belajar. Jadi sebelum berangkat belajar harus makan ataupun sarapan dari rumah. Oke? Oke, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan dipimpin. Doanya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Jangan lagi ada yang suka libur-libur. Apalagi kalian ini sudah kelas 6. Kalau udah kelas 6 berarti udah banyak di situ tantangan. Kalian itu mau berperang. Berperang kayak mana? Melawan penjajah? Tidak. Kalian itu nanti akan dihadapkan beberapa banyak ulangan. Ada ulangan harian, ulangan semester, dan ada juga nanti ulangan sekolah. Dan juga kamu bisa atau tidak ke sekolah lanjutan. Kalau kamu gagal di sini, bisa aja nanti kamu tidak bisa untuk ke sekolah tujuanmu untuk mencapai cita-citamu. Jadi sebelum terlambat, siapkan kembali peluru untuk berperang. Apa itu pelurunya? Untuk kita berperang. Apa pelurunya? Belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan nanti ada penyesalan. Daftar dia ke sekolah MTS enggak bisa. Nggak diterima karena nilainya tidak mencapai. Akhirnya dia menyesal, tidak bisa lagi, masih sudah jadi gugur. Bisa lagi diulang kan? Dan sekarang tingkatkanlah semangat belajar. Oke? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia. Tahu kalian kapan hari kemerdekaan negara kita? Ayo kapan lah itu? Kita ice breaking semangat belajar ya. Tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Oke, Ibu buat dulu kita teknik stop. Teknik stop ini duduknya yang tegak, terus ambil nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Kenapa ini? Untuk melatih berpikir kita, melatih konsentrasi otak kita. Oke, siap?
Kita mulai. Mulai, Bu. Tarik nafas. Keluarkan. Sekali lagi. Sekali lagi. Jadi biar rileks otak kita itu kan. Jangan tegang sel-sel sarafnya itu. Udah rileks? Udah, Ibu. Oke, kalau udah rileks berarti Ibu mau menanyakan pelajaran kita yang minggu lalu. Siapa di sini yang belajar tadi malam? Siapa yang belajar tadi malam? Saya. Siapa yang kira-kira ingat apa materi kita tadi malam? Semalam. Ya, coding. Ya, belajar coding. Kira-kira apa itu coding? Siapa yang ingat? Ya, apa kira? Perintah instruksi yang diberikan ke komputer untuk mengerjakan tugas tertentu. Iya, namanya coding. Kode kan? Itu adalah instruksi ataupun perintah yang diberikan ke komputer untuk menangkap atau melakukan informasi yang diberikan. Nah, sekarang pembelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, sebelum kita ke materi, Ibu bertanya dulu. Kira-kira apa pekerjaan yang kalian selesaikan yang berurutan? Pekerjaan yang berurutan. Pada urutannya. Misalnya apa? Apa? Iya, bangun tidur. Kan sebelum bangun tidur ataupun mau berangkat sekolah ada urutan yang pekerjaan yang harus kalian selesaikan, kan? Misalnya lagi nih, pernahkah kalian membuat bukan layang-layang? Kapal-kapal, apa? Pesawat dari kertas? Kira-kira ada urutan langkah-langkahnya nggak? Kalau dia ada urutan langkah-langkahnya, misalnya tidak sesuai dengan urutan yang kita buat, apa yang terjadi? Bisa nggak pesawatnya itu terbang? Berarti harus ada polanya yang kita buat, kan? Ada pola untuk membuat kertas pesawat tadi. Jadi kayak gitulah nanti pelajaran kita berpikir komputasional ini. Jadi sebelumnya kita menyimak video dulu. Silakan ambil bukunya. Catat nanti poin-poin penting. Ini dari berpikir komputasional. Dicatat hal-hal pentingnya ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah nanti diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu memecah ataupun memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil dalam kehidupan sehari-hari dengan komputasional ya. Ayo bertanya dulu. Nah, ini kayaknya tadi ada main-main kan? Main-main waktu menyimak video. Apa yang kamu ketahui dari hasil menyimak video yang ditayangkan tadi? Ya, sudah bisa menyampaikan? Apa yang kamu ketahui? Apa yang kalian ketahui? Ya, silakan. Merapikan tempat tidur itu bagaimana dengan merapikan tempat tidur? Merapikan tempat tidur itu nanti ada algoritmanya. Bagaimana dia cara merapikan tempat tidur, kan? Oke, yang lain? Apa
lagi yang kamu ketahui, yang kamu simpulkan dari menyimak video ini? Apa? Ibra? Iya, berpikir secara komposisi apa itu? Komposisi ya. Iya, menguraikan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Itu adalah unsur-unsur dari berpikir komputasional ya. Ayo, yang lain lagi, ayo. Yang kamu simak tadi dari video tadi? Apa yang kamu simak tadi? Iya, materi kita adalah tentang berpikir komputasional. Di mana berpikir komputasional itu merupakan proses menguraikan masalah yang rumit menjadi masalah yang lebih sederhana. Misalnya ada dia masalah besar, masalah kompleks, diuraikan menjadi masalah-masalah yang kecil. Itulah cara berpikir komputasional. Kenapa harus asal berpikir komputasional? Karena sekarang semakin canggih, dunia semakin digital. Jadi kecanggihan teknologi dan integrasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari semakin meningkat. Makanya kita dituntut untuk berpikir komputasional, berpikir secara logis dan sistematis. Di sini kalian ada lagi yang tidak pandai main HP? Tidak lagi kan? Kalau zaman dulu kan ada HP kan? Meningkat. Sekarang yang kecil aja udah, yang kecil aja yang baby udah pegang HP kan? Udah ngerti. Ya ibu. Jadi kita jangan cuma pandai memakai mengaplikasikan internet ataupun teknologi, tapi kita tidak paham bagaimana dengan program-program yang di situ. Makanya kita belajar coding. Ya. Terus selanjutnya ada 4 unsur dalam prinsip berpikir komputasional. Tadi di dalam video sudah disampaikan. Apa aja kan? Ada 4 unsur. Yang pertama yang dibilang si Zikra. Apa tadi Zikra? Komposisi. Iya, komposisi. Terus yang kedua apa? Pengenalan pola. 3 abstraksi. Keempat algoritma. Jadi kita bahas satu persatu di sini. Itu perkenalan dulu apa itu komposisi, apa itu pengenalan pola, apa itu abstraksi, dan apa algoritma. Baru kita hubungkan nanti ke masalah sehari-hari. Komposisi itu adalah merupakan menguraikan masalah yang rumit menjadi sederhana. Itulah komposisi. Sedangkan pengenalan pola sesuatu yang terus berulang. Ada polanya kayak tadi yang membuat lari tadi. Polanya ada kan? Ada ibu. Kita dulu kertas, kemudian kita buat pola, kita lipat. Ayo, siapa bisa bikin apa? Bikin pesawat kertas tadi. Bikin dulu. Jadi ini udah jadi pesawat dari kertas. Siapa yang belum pernah naik pesawat? Ada yang belum pernah naik pesawat di sini? Oh sudah. Mau kemana kamu? Ke Jakarta. Jadi kita menganalisa pesawat kertas ini ya. Jadi inilah pola. Inilah pola yang diberikan untuk membuat pesawat kertas. Kalau salah misalnya polanya, ini salah nih. Salah kita lihat, salah polanya. Bisa nggak ini terbang? Ya. Bisa nggak terbang? Bisa ya kan? Ya. Jadi kalau dia tidak menggunakan pola yang sesuai, itu nanti tidak akan berhasil. Jadi, urutannya pun sesuai dengan ini, ada pola-polanya. Urutannya berulang seperti ini. Nanti kita buat lagi pesawat yang baru, tetap dia polanya seperti ini kan? Pesawat yang baru lagi tetap polanya yang sama. Jadi semakin banyak kita membuat pola itu, semakin mahir kita dalam mengidentifikasi suatu masalah. Seperti itulah pola itu. Yang ketiga, unsur yang ketiga apa? Apa unsur yang ketiga? Abstraksi. Jadi abstraksi itu adalah mengidentifikasi sesuatu yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Dalam membuat
membuat ini tadi, membuat apa nih? Masalah dari kertas. Yang penting di sini kan kertas kan? Yang tidak penting di sini perlu nggak? Misalnya pulpen ataupun pensil. Tidak. Jadi tidak perlu kita membuat dekomposisinya juga sebagai apa? Pulpen ataupun pensil. Sesuatu yang penting di sini adalah kita harus ada kertas dan membuat pola. Jadi yang tidak berhubungan dengan ini kita abaikan. Misalnya pensil, apalagi penghapus, yang tidak berhubungan, jadi kita abaikan. Itulah abstraksi. Terus yang keempat, untuk yang keempat apa? Algoritma. Inilah langkah-langkah yang berurutan yang dalam menyelesaikan masalah. Langkah-langkah berurutan. Ini pertama tadi apa langkah-langkah membuat ini? Pertama ambil kertas. Terus yang kedua iya, lipat atau bentuk pola. Kemudian siap dimainkan dan siap diterbangkan. Itulah cara berpikir komputasional. Ibu buat lagi contoh yang lain. Misalnya masalahnya mau ulang tahun. Kira-kira apa yang harus kamu kerjakan? Di dalam ulang tahun itu apa yang pertama kamu pikirkan? Kamu yang ulang tahun. Bukan yang kamu mau berhadir di pesta ulang tahun. Kamu yang ulang tahun. Apa dekomposisinya? Iya, menyiapkan menghitung berapa undangannya, menyiapkan undangan, menyiapkan kuenya, apa lagi? Apa lagi? Apa? Dekorasi, iya betul. Apa lagi? Sudah mulai apa ini? Koneksi. Apa lagi? Dia menyiapkan makanan dan mencari tempat di mana kita laksanakan pestanya. Apakah di rumah? Apakah di gedung? Itulah dekomposisi. Jadi uraian dari masalah dan pesta ulang tahun kita bagi-bagi menjadi yang kecil-kecil, masalah yang kecil. Itu dekomposisi. Kemudian kalau dia pengenalan polanya apa? Biasa kalau ulang tahun itu dirayakan pada waktu libur kan, ya bersekolah. Itulah pengenalan polanya. Terus atraksinya apa? Hal yang tidak berguna kita abaikan. Apa atraksinya? Kira-kira apa? Kuenya harus dibuat misalnya coklat semua. Itu tidak harus kan? Tidak harus. Misalnya ke ulang tahunnya harus coklat semua, itu tidak harus kan? Jadi kita fokus sama tadi tujuan kita. Itu bisa kita jadikan sebagai atraksinya. Dan algoritmanya apa? Algoritmanya tadi apa? Udah dalam komposisi, pasti kita bisa menyusun algoritma, langkah-langkahnya. Apa yang pertama kalau kamu merayakan ulang tahun? Yang pertama, yang pertama itu membuat undangan. Membuat undangan langsung. Apa yang pertama kita lakukan? Iya, kita tentukan dulu waktu. Waktunya kapan? Waktu, tempat. Nah, baru kita membuat berapa orang yang mau kita undang, kan? Itu langkah kedua, berapa orang yang mau kita undang. Terus baru kita buat undangan. Ada apa lagi? Udah buat undangan, baru kita dekorasinya apa, kuenya bagaimana bentuknya. Jadi semacam itulah berpikir komputasional. Kira-kira ngerti nggak? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Itu tentang berpikir komputasional. Kalau nggak ada pertanyaan, siap menerima? Ibu mau membagi data PDF.
Ibu bagi kelompoknya dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ada di sini petunjuk dari LKPD-nya ya, silakan dibaca. Bacalah setiap instruksi dengan cepat, dengan Oke, kelompok 2. Kelompok lain boleh mencoba dan boleh menanggapi ya. Boleh mencoba dan menanggapi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya sebagai moderator. Saya sebagai moderator. Nama saya Terus lanjut. Ini belakang. Nama saya Alden Ania. Nama saya Wada Rizkia. Nama saya Asifah Wada. Nama saya Afifah Rizkia. Saya besar dari kami pilih adalah merapikan kamar. Dalam kami sedang masalah ini menjadi bagian-bagian kecil sebagai proses. Merapikan yang merapikan rak buku. 4. Merapikan meja belajar. 5. Merapikan mainan. Ada yang menanggapi kelompok 1 dan kelompok 3? Apakah ada komposisinya ini sudah benar? Kita periksa ya. Ini di mana tantangan yang dipilih oleh kelompok 2 itu adalah merapikan kamar. Dalam merapikan kamar, urutan langkah-langkah berbincang masalah ini menjadi bagian dari infonya. Yang pertama yang dibuat oleh kelompok 2, rapikan tempat tidur. Kira-kira betul? Rapikan tempat tidur? Betul nih? Betul. Yang kedua, bersihkan lantai. 3, rapikan rak buku. Yang keempat, rapikan meja belajar. Yang kelima, rapikan mainan. Udah pas kira-kira? Oke, berarti udah ngerti cara memecahkan masalah ya dalam bagian-bagian kecil. Karena hasil presentasikan kami. Akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hewan. Hewan apa ini? Ini? Kira-kira dari gambar ini juga cara berpikir komputasionalnya. Kira-kira dalam gambar ini mana yang merupakan hewan yang di darat? Di darat. Apa? Gambar? Ada lagi. Kura-kura di darat? Kalau binatang yang ada di dalam air? Ikan.
rasional. Soal kalian dengan goal flow. Yang cepat ini ya. Cepat. Tunjuk mana jawabannya. Posisi. Oke, betul. Ini, bisa. Masuk lagi. Lanjut, yang kedua. Apa jawabannya? Oke, betul. Terus, jawaban nomor 3. Apa? A. Oke. Terus, yang terus kasih PR-nya halaman 5. Buka bukunya pakai halaman 5. Itu PR-nya di rumah dan dikumpul untuk minggu depan ya. Minggu depan. Udah nampak semua PR-nya halaman 5? Ibu. Sekarang kita tinggal apa? Kesimpulan. Apa kesimpulan kita pelajaran hari ini? Apa tadi kesimpulan kita? Dan yang bisa menyimpulkan pembelajaran komputasional ini. Apa tadi belajar komputasional? Berpikir komputasional. Itu unsur-unsurnya. Berpikir komputasional itu adalah apa? Memecah masalah yang kompleks menjadi masalah kecil. Nah, ada 4 unsur dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa? Komposisi. Terus? Pengilaran pola. Ya, terus? Abstraksi. Ya, terus? Algoritma. Oke, di sini tuangkanlah perasaanmu dan refleksi bagaimana perasaanmu belajar rasanya terhadap pembelajaran hari ini. Coba bacakan dulu kan perasaanmu bagaimana.